Shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Apapun keadaan ibu-ibu, Allah Maha mengetahuinya. Dan Allah mau menyapa ibu-ibu sesuai dengan kitab Yesaya 41 ayat 13 yang menyatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini supaya Tuhan boleh mampukan hamba untuk membawakan pelajaran ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran hari ini, pelajaran 8, judulnya adalah Pemberita Injil Peka Pimpinan Roh Kudus, yang diambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan buat ibu-ibu. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Nah, itu ya bacaan kita, ibu-ibu, ya. Nah, kalau ibu lihat dalam buku, ya, bagian pendahuluan dari buku kita, ya, di sini digambarkan terhambatnya pewartaan Injil karena kita ini minoritas, ya. Orang Kristen merasakan ketakutan, ya, dan tidak punya nyali, ya, untuk menyuarakan kebenaran firman Allah, ya. Akhirnya gereja kehilangan semangat dan keberanian dalam bermisi, ya. Memang tantangan di sekitar kita begitu besar dan kompleks, ya. Tetapi ingat, ya, kita itu ya ibarat lilin kecil yang menerangi tempat yang gelap, atau sejumput garam tetapi memberi rasa kepada masakan yang banyak, ya. Nah, kita bisa lihat juga, ya, di dalam Lukas 24 ayat 46 dan 48 yang mengatakan sebagai berikut, ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya ya, tugas penginjilan itu adalah melekat pada setiap orang Kristen, ya. Jadi inti dari penginjilan atau pemberitaan Injil adalah usaha untuk memberitakan tentang karya Kristus yang harus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga, serta menantang orang untuk bertobat dari dosanya, lalu mengharapkan dia percaya pada karya Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi Injil ya itu harus tinggal dalam hidup kita, maka penginjilan sebagai gaya hidup bahwa segala pikiran, sikap, kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari Injil itu. Ya, jadi beritakan Injil kapanpun kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Ya, karena Injil adalah hidup dan hidup kita dipengaruhi Injil. Ya. Nah, namun ya kenyataannya dalam menolong orang yang belum percaya untuk mendapatkan pencerahan keyakinan bukan hal yang mudah, ya, seperti yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya di Galilea, ya, seperti tadi yang kita baca ini, ya. Tantangan bukan hanya dari luar, tetapi juga ada penyusup palsu, ya, tadi seperti yang kita sudah baca, ya, dalam pembacaan itu, ya. Juga ada perbedaan pemahaman di antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, ya. Kalau kita lihat ya perkembangan Injil di Galilea, ya, ini menjadi perhatian khusus Paulus, ya, karena ada beberapa hal yang sangat mendasar, ya, yang perlu ditegaskan oleh Paulus, ya. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, dalam Galatia 1, ya, ayat 6-10, ya, di sana dikatakan bahwa orang Galilea, ya, berbalik dari Kristus dan mengikuti Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil, ya. Ini terjadi karena ada orang yang mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus, ya. Juga dalam Galatia 1 ayat 11-24, ya, di mana ada keraguan-raguan beberapa jemaat akan kerasulan Paulus, sehingga Paulus kembali menegaskan akan kerasulannya, ya. Dalam menghadapi hal-hal tersebut, Paulus menyadari keterbatasannya, ya. Kemudian ya dalam ayat 2, ya, dalam Galatia ayat 2, Galatia 2 ayat 2 dikatakan di sini, ya, Paulus pergi berdasarkan suatu pernyataan, ya. Jadi Paulus berkunjung ke Yerusalem, ya, dia hendak menyatakan suatu bahwa Injil ini tugasnya dia harus dibenarkan, ya, harus ditegaskan lagi, ya. Ya, jadi dia ada suatu dorongan, ya, suatu dorongan ilahi, ya. Ini bukannya suatu kunjungan, karena di sini dikatakan aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, ya. Jadi bukan dari pemikiran atau kehendaknya sendiri, tetapi ada dari karena perintah dan petunjuk khusus dari Roh Kudus, ya. Ini hak istimewa yang sering dikaruniakan kepada Rasul Paulus, kan, bahwa ia sering berada di bawah pimpinan ilahi, ya, pimpinan Roh Kudus dalam semua gerakan dan usahanya. Roh Kudus memberi bimbingan dan petunjuk bagaimana menghadapi tantangan dan hambatan itu. Prioritas Paulus yang utama adalah supaya kebenaran Injil dapat tetap tinggal di antara jemaat Galatia. Paulus memberi penjelasan, ya, kepada pemimpin-pemimpin Kristen, ya, di Yerusalem.
mengenai ajaran firman Tuhan, ya, yang telah ia beritakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu mengenai kekristenan yang murni, ya, bebas semua dari campur aduk dengan ajaran agama Yahudi, ya. Paulus menulis di sini bahwa para pemimpin gereja terkemuka berada dalam pihaknya, ya. Ada pertemuan di sini, ya. Pertemuan ini menunjukkan bahwa, ya, pihak yang agak banyak, ya, yang berorientasi Yahudi melawan Paulus, ya, telah berkembang di gereja, ya. Keprihatinan Paulus ini ialah untuk meneguhkan ulang, ya, akan permasalahan, ya, persyaratan-persyaratan yang dikenakan kepada orang non-Yahudi, ya, yang bertobat, ya, agar pekerjaan Paulus yang dilakukan pada masa lampau dan sekarang ini tidak menjadi tidak berarti bila sekiranya gereja di Yerusalem menolaknya. Jadi Paulus di sini mempunyai komitmen dan kesetiaan, ya, dalam membentangkan Injil, ya. Paulus juga mempunyai di sini dalam kita baca dalam ayat tadi, ya, Paulus tidak langsung menyatakan kepada publik, ya, tetapi dia mendekati, ya, mendekati para supaya mendekati pemimpin-pemimpin gereja, ya, didekati secara pribadi, ya. Jadi Paulus memiliki hikmat dan kehati-hatian, ya, dalam menjelaskan Injil, ya. Pemberitaan yang dilakukan adalah, ya, pertama, ya, tidak diusahakan tidak menyinggung orang lain, ya. Terus kedua yaitu memilih melakukan percakapan tersendiri atau secara pribadi daripada langsung di depan umum. Dan ketiga, ya, dilakukan kepada mereka yang terpandang, yaitu rasul-rasul sendiri atau pemimpin di antara orang Kristen Yahudi, ya, daripada berbicara langsung terbuka, ya, dan secara sembarangan, ya, di depan semua orang. Jadi di sini ada pendekatan secara personal, ya, oleh Rasul Paulus, ya. Orang didekati secara pribadi, ya. Ya, jadi alasan yang mendasari sikap hati-hati ini adalah supaya jangan dengan percuma, ya, ia berusaha atau telah berusaha, ya, supaya jangan sampai membangkitkan perlawanan, supaya ada perlawanan terhadap dirinya, sehingga keberhasilan yang telah dicapai dari pekerjaan di masa lalu akan dihancurkan, ya, atau kegunaannya akan terhalang di masa depan, ya. Jadi mesti hati-hati, ya, di dalam menegakkan kebenaran dari firman Tuhan ini, ya, supaya orang bisa mengerti, bisa paham, ya, dan dilakukan secara pribadi, ya. Nah, sebab yang menghalangi kemajuan Injil adalah perbedaan pendapat mengenai pengajarannya, khususnya ketika perbedaan itu menyurut pertengkaran dan perbantahan di antara pemeluknya. Ya, dalam Galatia 2 ayat 4 dan 5, ya, disebut dikatakan bahwa ada orang-orang lain, ya, saudara-saudara palsu, ya, yang menyusup masuk berusaha menggoyahkan keyakinan tentang sunat. Jadi di sini ada masalah sunat yang berusaha, ya, dibuat alasan, ya, untuk memaksakan adat istiadat Yahudi, ya, oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi Paulus, ya, jadi ada rancangan dari saudara-saudara palsu itu, ya, supaya dengan jalan mereka bisa mempengaruhi Paulus, ya, supaya orang yang percaya di sunat, ada sunat, maka
mereka dapat memperhambakan atau menundukkan orang-orang yang percaya itu, ya, sehingga jika mereka berhasil, mereka bisa mewajibkan, misalnya mereka mewajibkan Titus untuk disunat, ya, maka mereka dapat memaksakan semua bangsa-bangsa lain untuk disunat juga, ya, dan sehingga mereka bisa memperhambakan, ya, orang-orang, atau meminta atau memaksakan gitu, ya, apa ya istilahnya, memperhambakan gitu, ya. Jadi memperhambakan mereka di bawah hukum Musa, ya. Jadi supaya mereka itu supaya Paulus itu tunduk kepada hukum Musa, ya. Tapi ini adalah tidak benar karena kita sudah dibebaskan. Jadi sudah tidak Tuhan Yesus sudah membebaskan kita, ya. Nah, dari hukum ini, ya, tidak di bawah hukum Musa lagi, ya. Dan melihat rancangan mereka, Rasul Paulus tidak mau menyerah pada mereka, ya, tidak sedikit pun tidak mau mundur, ya, karena kebenaran Injil, ya, harus dinyatakan, ya, supaya orang Galatia dapat memiliki Injil, ya, yang tetap murni dan utuh, ya, dan tidak menjadi rusak dengan campur tangan agama lain atau ajaran lain yang dalam hal ini yaitu dicampur adukan, dimasukkan dengan hukum Musa, ya. Jadi di sini posisi Paulus, ya, terhadap masalah sunat ini adalah sudah jelas, ya, yaitu bahwa Paulus itu tidak keberatan, ya, dengan mereka yang tidak bersunat, ya. Jadi sunat atau tidak bersunat bagi Paulus itu sama sekali tidak berpengaruh pada anugerah keselamatan, ya. Ya, hal itu dibawakan dengan dia membawa Titus, ya, seorang Yunani yang tidak bersunat di dalam pelayanannya, ya. Ya, jadi, ya, Paulus dalam memberitakan Injil, Paulus tidak tunduk kepada kelompok yang berusaha menghalanginya. Ia sama sekali tidak memandang kasta, ya, semua orang baik mereka yang terpandang atau tidak, ya, adalah sama di hadapan Tuhan, ya. Ini sejalan dengan prinsip teologis yang dianut Paulus bahwa Allah tidak memandang muka, ya. Jadi kesimpulannya adalah Paulus tidak gentar, ya, terhadap tantangan yang datang menimpa dirinya, ya. Ia yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah, ya, akan selalu bersamanya. Ia tahu tugas ilahi ada padanya, ya, maka ia tahu bahwa kekuatan dari ilahi atau Tuhan, ya, akan menyertainya dalam mengemban tugas ini, yaitu tugas pemberitaan Injil. Dalam mewartakan firman Tuhan, ya, kita juga sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut budaya atau adat istiadat tertentu, ya. Nah, di sini kita dituntut untuk mengambil sikap dan keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi bukan atas kehendak sendiri atau atas kehendak orang lain yang memiliki kepentingan tertentu, melainkan atas kehendak Allah, ya. Jadi kita harus mengikuti teladan Paulus, ya, mengikuti tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan kebijaksanaan, ya, di dalam bersikap, ya. Di sini dalam buku bagaimana kita menerapkannya, ya. Jadi kita cobalah kita melatih, ya, kepekaan terhadap suara Roh Kudus, ya. Misalnya seperti ini, jika ada dorongan yang kuat, ya, dari hati atau pikiran kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, segera dilakukan, ya. Mungkin kita ketemu dengan seseorang atau kita merasa waktu kita ketemu dengan orang, kita pengen beritakan kabar ini kepada orang itu, kita pengen memberitakan Injil, ya. Ketika perasaan itu, ya, ada pada kita, ya, kita harus langsung lakukan, ya. Begitu juga, ya, ketika kita ada dorongan, ya, untuk bantu orang lain, ya, segera kita lakukan, ya. Ya, mungkin pada saat-saat yang seperti ini, ya, ketika kita ada kemampuan, ya, untuk
mendorong orang lain untuk membantu ya, apapun juga ya. Baiklah kita bantu ya, baik itu dalam bentuk berupa secara fisik misalnya dana ataupun nasihat atau apapun ya, kita langsung lakukan ya. Yang penting lakukan ya ketika kita ada dorongan untuk itu ya. Dan jika kita mendengar ada khotbah ataupun renungan harian ya yang mendorong kita untuk mengasihi atau mengampuni orang lain ya, segera kita lakukan ya. Mungkin kita ada ganjalan terus kita mendengar renungan untuk mengasihi orang lain ya, lakukan itu ya. Nah, jadi intinya ketika kita ada dorongan ya, sesuatu yang positif ya, yang seperti itu ya, kita harus segera lakukan ya. Karena kalau kita tidak melakukannya ya, maka dorongan itu ya memberitakan Injil ya, memberitakan kabar baik kepada orang ya, ataupun membantu orang ya. Ketika ada dorongan itu, kalau kita tidak langsung melakukannya, ketika kita ada dorongan tidak langsung melakukannya, maka hal itu kemudian akan menjadi lenyap di dalam hati kita ya. Jadi udah nggak ada lagi rasa ingin memberitakan firman ya kepada orang itu, dan tidak ada lagi rasa untuk membantu orang itu. Jadi sudah hilang gitu ya. Jadi ketika ada dorongan ya, kita harus langsung ya melaksanakannya ya, karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ya. Jangan kita nunda-nunda lagi gitu. Ya, jadi itu yang kita pelajari ya mengenai pemberita Injil peka pimpinan Roh Kudus ya. Saya harap ya ibu-ibu dapat menjadi berkat ya dari pelajaran kita hari ini ya, supaya boleh hidup kita diberkati ya. Saya akan tutup ya pelajaran ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Beri kami hikmat untuk menjadi peka terhadap dorongan Roh Kudus dan melakukannya supaya firman Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa untuk ibu di sini, supaya terus Tuhan pelihara dan berkati dengan kesehatan yang baik. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Sampai minggu depan.